Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Ibu Cici dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai e-commerce yang telah kami buat dengan nama Brawijaya Solution dengan slogan dari UB untuk UB. Kelompok kami beranggotakan Anindya Khairnisa, Laras Dwi Lestari, Nindya Kumala, Poppy Aura, dan Resti Andira Nur. Untuk mencapai visi dan misi Brawijaya Solution, baik untuk mengetahui posisi perusahaan, tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan. Maka kami melakukan penilaian kinerja sebagai evaluasi, di mana kami menggunakan metode penilaian BARS yang menggabungkan antara metode penilaian berbasis perilaku dan metode penilaian skala. Kemudian penilaian kinerja ini diakhiri dengan wawancara untuk saling memberikan feedback agar lebih perform. Tahapan metode BARS yang kami gunakan ialah pertama mengidentifikasikan perilaku kunci yang harus diukur, dilakukan kerjasama bersama supervisor, karyawan, dan dokumentasi pekerjaan. Kriteria yang kami gunakan ialah kualitas kerja, inisiatif dan kreativitas, kolaborasi dan komunikasi, kepemimpinan pengembangan diri, dan kedisiplinan dan ketaatan. Kemudian, penetapan skala penilaian. Setelah perilaku utama diidentifikasi, skala perilaku ditetapkan. Skala penilaian ini biasanya berisi rentang nilai yang digunakan untuk menilai setiap perilaku yang diukur. Kemudian, penilaian perilaku dilakukan dengan menggunakan skala penilaian yang sudah ditetapkan oleh supervisor dan evaluasi lainnya yang memiliki nilai kerja karyawan berdasarkan perilaku yang sudah ditentukan. Kemudian, pengolahan data. Setelah penilaian selesai dan dikumpulkan, kemudian data diolah untuk menentukan skor total kinerja karyawan. Skor total ini digunakan untuk menentukan tingkat kinerja karyawan. Kemudian pembuatan laporan atau rapor. Setelah data diolah, laporan kemudian disusun dan disampaikan ke karyawan. Laporan ini berisi informasi tentang kinerja karyawan, hasil penilaian dan rekomendasi pengembangan karyawan, serta catatan juga. Kemudian yang terakhir ditutup dengan wawancara feedback untuk saling memberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan tentang kinerja mereka. Kemudian metode BARS ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu dapat membantu karyawan untuk menilai area di mana mereka yang perlu untuk ditingkatkan baik perilaku maupun attitude-nya. Sehingga dapat membantu mereka untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kinerja mereka di masa depan. Kemudian untuk kelemahan dari metode BARS sendiri, ini tuh khusus bagi evaluasi serta membutuhkan waktu dan usaha yang lebih banyak sehingga biaya pelatihan ataupun implementasi itu diperlukan cukup tinggi. Metode yang kami pakai adalah metode BARS, di mana kami melakukan penilaian pada sasaran kinerja di 5 indikator, yaitu kualitas kerja dengan bobot 30, inisiatif dan kreativitas 10, kemudian kolaborasi dan komunikasi 10, kemudian kepemimpinan pengembangan diri 20, dan kedisiplinan ketaatan 10, dan ditambah dengan 10 bobot dari capaian prestasi yang nanti juga akan ditotal dengan mempertimbangkan surat teguran dan surat peringatan. Juga keefektifan masuk kerja. Setelah rapor penilaian diberikan, maka akan dilakukan wawancara feedback juga bersama penilai yaitu oleh atasan sendiri. Kemudian, selain melakukan penilaian kinerja, upaya kami dalam mencapai sebuah tujuan perusahaan yaitu dengan memberlakukan performance management atau manajemen kinerja secara berkelanjutan bagi para pekerja baik individu maupun secara tim. Tujuan dari adanya manajemen kinerja yang berkelanjutan ini yaitu untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja para pekerja. Untuk itu, bentuk manajemen kinerja yang kami sediakan yaitu yang pertama ada mentoring atau pendampingan, kemudian ada coaching atau pelatihan, dan yang ketiga ada counseling. Untuk mentoring atau pendampingan itu sendiri berfokus pada pemberian pendampingan kepada para pekerja internal melalui mentor atau orang yang lebih berpengalaman pada bidang-bidang tertentu untuk memberikan bimbingan kepada para pekerja agar lebih mengetahui hal-hal yang seharusnya mereka kerjakan. Mentoring akan diberikan dari awal setelah pekerja melakukan kesepakatan kontrak kerja. Kemudian, coaching atau pelatihan.
Coaching atau pelatihan ini berfokus pada pengajaran tugas sehari-hari yang dapat dipelajari kembali dengan mudah oleh para pekerja internal, lapangan, maupun manajer. Nah, melalui coaching ini, para pekerja menjadi semakin mengetahui dengan jelas tujuan dari pekerjaan mereka, kemudian paham dengan tanggung jawab yang dimilikinya, dan dapat meningkatkan motivasi kerja bagi para individu maupun tim. Dan yang ketiga yaitu ada konseling. Konseling ini adalah proses untuk meningkatkan kedisiplinan perilaku para pekerja dengan cara memberikan fasilitas berupa melakukan pertemuan tatap muka dengan konselor atau pihak yang lebih profesional untuk membantu mencari tahu awal mula dari akar permasalahan hingga solusi yang tepat untuk para pekerja. Konseling yang kami sediakan ialah segala jenis konseling, yakni meliputi konseling kasus disiplin atau pelanggaran, konseling pelanggaran aturan, konseling permasalahan antar rekan kerja, dan yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan dari para pekerja itu sendiri. Selanjutnya ada rancangan pelatihan, di mana rancangan pelatihan merupakan proses perencanaan sistematis untuk mengembangkan suatu program pelatihan yang efektif, dan ini mencakup kebutuhan pelatihan, metode pengajaran, serta evaluasi hasil. Nah, rancangan pelatihan biasanya digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan perencanaan terstruktur, peningkatan kinerja, pengembangan karyawan, serta peningkatan pemahaman. Nah, bagaimana sih rancangan atau mekanisme pelatihan yang perusahaan kami telah sediakan atau telah susun? Yang pertama, untuk koordinator serta jajarannya. Yang pertama, pasti kita harus menganalisis kebutuhan. Mengapa kita harus menyediakan pelatihan ini? Yang pertama, pada analisis kebutuhan, kita harus mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karyawan berdasarkan evaluasi kinerja serta kebutuhan organisasi. Nah, setelah analisis kebutuhan, selanjutnya kita harus merencanakan pelatihannya nih. Bagaimana kita akan melakukan pelatihan ini, semacam apa atau bagaimana? Nah, pada perencanaan pelatihan ini, kami merancang suatu program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan individu dan organisasi dengan mempertimbangkan aspek psikologi SDM seperti motivasi, kepemimpinan, serta komunikasi. Nah, pelatihan karyawan maupun staf dapat dilakukan melalui program yang disediakan oleh perusahaan seperti workshop, sesi konseling, maupun role play yang disediakan oleh perusahaan. Selain itu, karyawan maupun staf akan mendapatkan pelatihan seperti keterampilan berkomunikasi, di mana pelatihan ini dapat mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara efektif untuk berinteraksi dengan sesama karyawan, dengan manajemen, maupun dengan pihak lainnya. Selain itu, karyawan juga akan mendapatkan pelatihan manajemen waktu, di mana karyawan bisa mengelola waktu dengan efisien untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres dari karyawan tersebut. Dan yang terakhir, pelatihan manajemen konflik, di mana dalam pelatihan ini, karyawan akan mempelajari cara mengatasi konflik dengan rekan kerja secara konstruktif dan berdampak positif bagi karyawan tersebut. Dalam perusahaan ini, kami menetapkan 3 komponen dalam kompensasi, yaitu yang pertama, base compensation atau gaji pokok. Gaji pokok yang diberikan perusahaan kepada karyawan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum sesuai dengan daerah di mana perusahaan ini berdiri, yaitu Kota Malang, sebesar Rp3.368.275. Karyawan yang mendapat gaji pokok UMR adalah karyawan internal perusahaan seperti staff partnership, staff logistik, sosial media spesialis, dan customer service. Untuk gaji pokok sebesar Rp5.250.000 akan diberikan kepada koordinator partnership dan koordinator logistik. Sebesar Rp6.500.000 untuk finance, Rp6.750.000 untuk HRD, dan dengan jabatan yang paling tinggi akan mendapat gaji pokok sebesar Rp10.500.000 untuk CEO. Sedangkan untuk karyawan eksternal seperti driver dan produsen, gajinya dihitung sesuai dengan kuantitas orderan. Untuk upah driver dihitung 2.000 dikali jarak tempuh dikali jumlah orderan. Sedangkan upah produsen dihitung keuntungan dikali jumlah orderan.
Yang kedua, pay incentives atau insentif. Insentif yang diberikan perusahaan kepada karyawan apabila profit perusahaan dapat melewati target yang seharusnya adalah bonus tahunan berupa uang sebagai bentuk apresiasi karyawan karena telah memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan. Perhitungan bonus dengan masa kerja kurang lebih 1 tahun adalah poin masa kerja dikali level jabatan, dikali departemen, dikali gaji, dikali sanksi surat peringatan. Yang ketiga, benefits atau keuntungan yang akan didapatkan karyawan perusahaan berupa tunjangan kesehatan, BPJS, asuransi kecelakaan, dan tunjangan transportasi. Perusahaan akan memberikan tunjangan yang jumlahnya tidak lebih dari 25% dari total gaji pokok, atau perusahaan bisa memberi upah dengan nominal sebanyak 300 sampai 400 ribu rupiah menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh oleh karyawan. Dalam sistem kompensasi pada performance versus membership, perusahaan kami memilih untuk menggunakan sistem membership karena perusahaan akan memberikan kompensasi berbasis keanggotaan dalam organisasi berdasarkan posisi dalam tangga organisasi dan jumlah orderan. Pendekatannya berupa job-based approach, yaitu program kompensasi yang didesain untuk memenuhi tugas-tugas tertentu dan umumnya dikerjakan oleh beberapa orang. Hal yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan job-based compensation plan sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan internal equity atau job evaluation. Yang kedua, mencapai internal equity atau market survey. Dan yang ketiga, mencapai individual equity atau kriteria pemosisian rentang gaji setiap klasternya. Jenis benefit yang perusahaan kami gunakan adalah benefit amount. Benefit amount itu sendiri merupakan benefit yang besaran benefitnya ditentukan oleh jumlah kompensasi yang ada, serta jumlah nominal pembagiannya harus disesuaikan terlebih dahulu dengan gaji pokok serta insentif yang diberikan kepada karyawan. Alasan kami menggunakan jenis benefit ini karena belum stabilnya profit perusahaan serta jumlah orderan yang masuk ke perusahaan, dan juga dipengaruhi dari jumlah pendapatan pihak eksternal yaitu driver. Namun ada pula hal yang mempengaruhi, yaitu dipengaruhi dengan kontribusi masing-masing karyawan, dan juga kami menyesuaikan dengan sistem kompensasi yang kami gunakan, yaitu performance versus membership. Jadi benefit yang akan didapatkan oleh karyawan berupa tunjangan kesehatan seperti BPJS, kemudian asuransi kecelakaan, kemudian tunjangan transportasi yang tidak melebihi dari 25% total gaji pokok karyawan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, atau bisa juga ditetapkan dengan nominal sebesar 300 sampai 400 ribu sesuai dengan jarak masing-masing karyawan. Kemudian proses pemberian benefit diawali dengan memberikan informasi melalui meeting atau grup chat karyawan atau juga melalui website perusahaan. Informasi ini berisikan tentang benefit apa saja yang didapatkan dan besaran jumlah benefitnya. Kemudian, karyawan diberi kebebasan untuk memilih dan menggunakan benefit dengan memperhatikan kesesuaian antara benefit dan kondisi serta keadaan karyawan itu sendiri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai e-commerce kami, yakni Brawijaya Solution dari UB untuk UB. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.